Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hanafi dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya, yaitu sistem penerimaan bantuan menggunakan metode profile matching studi kasus Kelurahan Kuilan. Untuk pengguna pada sistem ini ada 3, yaitu ada admin, kepala desa, dan juga masyarakat. Untuk tampilan awal aplikasi ini langsung menuju ke pengguna masyarakat. Tampilannya seperti ini. Di header sebelah kiri terdapat logo Kabupaten Boyolali, di tengah ada judul sistem, kemudian di bawahnya ada alamat Kelurahan Kuilan. Header sebelah kanan terdapat tombol login yang digunakan untuk login admin dan kepala desa. Pada pengguna masyarakat ini terdapat 2 menu, yaitu menu kriteria dan menu penerima bantuan. Menu kriteria berisi kriteria apa saja yang digunakan dalam menentukan calon penerima bantuan. Menu penerima bantuan berisi daftar nama sekaligus alamat para penerima bantuan. Menu kriteria berisi tabel data kriteria penerimaan bantuan. Terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Tiap aspek memiliki 4 kriteria. Kriteria ekonomi aspek ekonomi terdiri dari kriteria pendapatan, tanggungan anak sekolah, pekerjaan, kepemilikan aset. Aspek sosial terdiri dari 4 kriteria, yaitu status perkawinan, pendidikan anak, status rumah tangga, kendaraan. Kemudian ada kolom keterangan. Di sini maksudnya keterangan dari tiap kriteria. Misalkan kriteria pendapatan, keterangannya penghasilan kurang dari 1,5 juta. Kemudian misal kriteria pekerjaan diprioritaskan yang pekerjaannya serabutan, buruh, atau tidak bekerja, dan lain-lain. Kemudian menu penerima bantuan berisi tabel nama sekaligus alamat masyarakat yang mendapatkan bantuan. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian di bawah tabel terdapat pengumuman bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan. Untuk fitur dari tampilan ini terdapat tampilan data, misalkan kita mau menampilkan 10, 25, 50, atau 100 data. Kemudian ada fitur search yang digunakan untuk mencari. Misalkan kita mau mencari nama coki atau alamat juga bisa. Kemudian di bagian bawah ada pagination yang digunakan untuk melihat sebelum atau setelah dari tabel. Di sini ada tombol Excel yang digunakan untuk mengekspor data penerima bantuan. Nanti hasil ekspor seperti ini, file Excel. Dan kita coba login pengguna kepala desa. Untuk pengguna kepala desa, tampilannya kurang lebih sama dengan tampilan masyarakat. Yang membedakan di pengguna kepala desa ini ada tambahan menu masyarakat. Menu masyarakat berisi data masyarakat yang ada pada tabel. Ada nama calon, NIK, dan juga alamat. Untuk kriteria dan penerima bantuan tampilannya sama dengan tampilan dari pengguna masyarakat. Selanjutnya kita coba login dengan pengguna admin. Pada menu admin terdiri dari 7 menu. Menu home berisi intro aplikasi. Ada menu masyarakat berisi data dari masyarakat. Yang membedakan dari tampilan kepala desa yaitu adanya aksi edit dan hapus data, dan juga tombol tambah data yang digunakan untuk menambah data dalam database. Menu aspek berisi data aspek, persentase dari tiap aspek,
nilai core faktor dan sekundari dari tiap aspek. Menu kriteria berisi data kriteria dalam yang digunakan sistem penerimaan bantuan. Menu perhitungan berisi inputan kriteria masyarakat individu dari setiap aspek. Misalkan nama calon Surti, kita menginputkan kriterianya. Misal kriteria pendapatannya berapa, 4 kurang dari 1 juta, tanggungan anak sekolahnya 2, pekerjaannya tidak bekerja, pemilikan asetnya ternak. Kemudian aspek sosial, status sipil cerai, pendidikan anak apa, status rumahnya apa, motornya apa. Kemudian setelah selesai kita simpan. Selanjutnya menu hasil berisi hasil akhir perhitungan dari metode profile matching. Langkah awal pada menu hasil ini kita menentukan jumlah penerima bantuan. Kalau di sini kita sudah menentukan jumlah penerima bantuannya 8. Nanti di bawahnya ada tabel penerima bantuan yang sudah dihitung oleh sistem. Nanti akan terlihat nilai total dari aspek ekonomi dan aspek sosialnya, kemudian nilai total dari total aspek, kemudian nanti dilakukan perankingan dari nilai tertinggi. Kemudian nanti dari ranking itu kita simpulkan apakah masyarakat ini layak atau belum mendapatkan penerima bantuan. Di bawah tabel hasil ini terdapat perhitungan manual dari metode profile matching. Misalkan yang pertama perhitungan kriteria, yang kedua perhitungan pemetaan gap, yang ketiga pembuatan nilai gap, yang keempat perhitungan total aspek. Yang terakhir ada menu user yang digunakan untuk mengganti password. Misalkan kalau kita mau mengganti password, ganti password berhasil. Kalau ada tulisan ganti password berhasil, berarti password sudah sukses untuk diganti, berhasil diganti. Jadi proses sistem penerimaan bantuan ini ada 3, yaitu yang pertama kita menginputkan terlebih dahulu data masyarakat. Yang kedua kita menginputkan perhitungan kriteria. Yang ketiga atau yang terakhir kita menentukan jumlah penerima bantuan, kemudian nanti akan ketemu siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Coba kita menambahkan data masyarakat terlebih dahulu. Misalkan namanya Jeki. Dan simpan. Kita cari tadi namanya Jeki, apakah sudah masuk? Oh, sudah masuk. Kita juga bisa mengedit, misalkan Jeki kita edit menjadi Juki Jo. Kita simpan. Kita coba cari nama Juki. Oh, sudah. Kemudian setelah kita menambahkan data masyarakat, kita melakukan perhitungan kriteria dari masyarakat tiap individu. Misalkan Juki tadi kita inputkan penghasilannya 1,5 juta, anaknya misalkan 3, pekerjaan serabutan atau buruh,
Kemungkinan aja tidak punya. Setelah selesai kita klik simpan. Kemudian aspek sosial, misalkan cerai mati, pendidikan anaknya SMA, status rumah, hak milik, kendaraan motor, simpan. Setelah kita menginputkan kriteria individu, kemudian kita langsung ke menu hasil. Langkah pertama kita tentukan dulu jumlah penerima bantuan. Misalkan kita mau jumlah penerima bantuan 15, kita submit. Nanti akan ada 15. Ranking sampai 15, layak. Jadi masyarakat yang berada pada ranking 1 sampai 15 teratas akan mendapatkan bantuan. Jumlah ini sinkron pada tampilan masyarakat. Coba kita lihat, ini 15, ada 15 data. Di tampilan masyarakat juga sama, ada 15. Mungkin seperti itu aja demo aplikasi kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.